Ya bagus ya, silahkan saja ya diperiksa. Pak Budi juga saya pikir akan kooperatif ya, sudah kooperatif juga memberikan keterangan supaya peristiwa ini bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang. Kalau feeling saya sih ya, saya tahu Pak Budi orang baik, Pak Budi itu orang profesional ya. Insya Allah ya, kita berharap nggak ada sedikit pun keterlibatan beliau. Tapi karena posisi beliau bekas menteri, waktu itu adalah menteri, ya kan, tempus deliktinya juga di zaman beliau menteri, ya, tentu wajar kalau dimintai keterangan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak polisi memeriksa Budi Ari terkait kasus pegawai Komdigi yang diduga membekingi bisnis judi online. Menurut Mahfud, pemeriksaan penting untuk memastikan keterlibatan Budi Ari dalam kasus ini. Desakan ini disampaikan Mahfud melalui akun YouTube pribadinya. Seberapa berani memeriksa ya, yang penting itu Menteri Budi Ari? Memeriksa Menteri Budi Ari, karena bagaimanapun itu semua diangkat oleh Budi Ari yang sekarang bukan semua lah, saya tidak tahu yang lain, tapi sekurang-kurangnya tersangka utamanya itu kan diangkat oleh Budi Ari, dan konon tidak pernah ditanyakan ijazahnya apa, kompetensinya apa, cuma kan Budi Ari bilang itu ngaku-ngaku bisa komputer ahli, ya saya angkat gitu, tidak perlu tanya ijazahnya karena keahlian tuh nggak perlu ijazah kan, dia bilang gitu deh si Budi Ari. Salah satu alasannya dia mengatakan begini, Pak, itu orang-orang yang saya percaya semua, tapi ketika masuk dia mengkhianati saya, itu penjelasan Budi Ari gitu. Iya, itu tetap harus diperiksa, kalau mau tertib hukumnya, malah seharusnya dimulai dari dia nih pemeriksaan kan. Sudah mulai ada pembelaan dari Waketum Gerindra. Beliau orang baik dan profesional. Keren kali. Coba kita lihat videonya langsung. Silakan saja ya diperiksa. Pak Budi juga saya pikir akan kooperatif ya, sudah kooperatif juga memberikan keterangan supaya peristiwa ini bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang. Kalau feeling saya sih ya, saya tahu Pak Budi orang baik, Pak Budi itu orang profesional ya. Insya Allah ya, kita berharap nggak ada sedikit pun keterlibatan beliau. Tapi karena posisi beliau bekas menteri, waktu itu adalah menteri, ya kan, tempus deliktinya juga di zaman beliau menteri, ya, tentu wajar kalau dimintai keterangan. Nah, artinya bukan sekedar wajar. Silakan saja ya diperiksa Pak Budi juga. Ya, bukan sekedar wajar, tapi justru menjadi pertanyaan, kenapa baru hari ini? Padahal harusnya kalau gercep itu dari ketika ada yang ditangkap, saat itu juga Budi Ari diperiksa. Karena Budi Ari yang sumber utama, yang harusnya dia yang paling tahu dan dia yang paling bertanggung jawab terhadap pemberantasan judi online. Loh, kok baru sekarang? Apakah sinyal positif membolehkan diperiksanya baru ada dari Pak Prabowo? Nah, itu mungkin saja ya, baru keluar, bisa jadi begitu. Nah, menurut pengamat, Budi Ari layak jadi tersangka judo. Budi Ari oleh Bareskrim, dan mudah-mudahan itu merupakan bagian dari proses hukum yang teliti. Artinya orang kan mengatakan kok terlambat ini, enggak, menurut saya itu mengumpulkan instrumen lain dulu agar nanti begitu diperiksa itu langsung tidak sia-sia lah, ada kemajuan-kemajuan. Menurut saya bagus Bareskrim gitu, dan saya kira itu bagian itu dari sikap Pak Prabowo agar siapapun yang diduga terlibat itu supaya diperiksa. Dan biasanya orang-orang yang paling penting itu memang diperiksanya belakangan. Jadi kalau diperiksa awal nanti yang lain lari semua, kita tidak tahu yang remeh-temeh itu kan. Ini periksa dulu lalu konstruksinya jelas masuk di situ Budi Ari. Nah, kita baguslah Bareskrim. Kalau saya sendiri kan sejak awal memang intinya ada di situ. Bagaimana seorang bisa korupsi di situ, tidak diseleksi, lalu diberi jabatan, ditanya ijazahnya tidak jelas, keahliannya apa tidak jelas, hanya katanya mengaku bisa menangani IT, lalu diangkat dalam jabatan penting, dan di sana ternyata membuat situs untuk judi online sendiri, dikelola sendiri, lalu ada kantornya sendiri di luar dan macam-macam. Itu kan yang terberitakan. Nah, pasti Budi Ari bertanggung jawab dong. Kalau itu lolos, saya kira agak aneh ya. Kalau lolos agak aneh bagi saya.
Pasti ada sesuatu yang tidak wajar kalau dari logika itu. Tapi oke lah, itu urusan hukum. Budi Ari berhak membela diri dan mencari pembela yang terbaik. Seperti halnya penegak hukum harus bekerja sungguh-sungguh. Pembela sekelas apapun harus bisa dilawan. Kan gitu cara penegakan hukum itu. Dugaan keterlibatan Budi Ari terhadap praktik judi online membuat sejumlah pihak mendorong agar pentolan relawan Projo itu ditetapkan jadi tersangka. Dari rmol.id. Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Masi menilai bahwa Budi Ari layak diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim. Diperiksanya udah, ditetapkan sebagai tersangkanya tidak, atau minimal belum ya. Sudah seharusnya Bareskrim dan PPATK memeriksa aliran dana yang masuk ke rekening Budi Ari termasuk ke orang-orang dekatnya dan tentunya Projo. Nah, ini yang mau kita dorong ya. Kita dorong agar secepat-cepatnya diperiksa. Kan ada rekening koran, nanti keluar masuknya bisa kelihatan itu. Jadi uang haram judol itu masuk ke mana saja. Kalau sudah begitu, Budi Ari layak ditetapkan sebagai tersangka, kata Jerry kepada RMOL Kamis hari ini ya. Maksudnya mungkin layak ditetapkan kalau sudah terbukti ada aliran dana. Mungkin begitu maksudnya ya. Lanjut dia, Presiden Prabowo juga akan bertindak tegas pada siapapun yang melakukan pelanggaran termasuk pembantunya. Saya yakin komitmen Prabowo dalam ketegasan dan komitmennya memberantas korupsi akan berlaku adil pada siapapun dan ini menjadi pelajaran agar setiap pejabat publik harus berbudi luhur. Bukan harus berbudi Ari ya, tapi harus berbudi luhur. Nah, karena di kabar yang lain kita mendengar juga ada 2 anggota DPR periode kemarin kepilih lagi sekarang, salah satunya dari Gerindra yang katanya terlibat dalam proses penggelapan dana CSR lah atau apa di Bank BI ya, Bank Indonesia. Nah, harusnya hari ini ada kabar tapi belum. Kalau benar, maka kita akan betul-betul apresiasi kembali Pak Prabowo meskipun itu kadernya sendiri hajar, tidak ada kata toleransi untuk para koruptor. Hanya sayangnya di pidato kemarin di Mesir atau tadi pagi yang mengatakan mungkin akan memberikan maaf kepada koruptor kalau dia mengembalikan uangnya. Kan kalau buat kita uang wajib dikembalikan, kalau perlu dia miskinkan, tapi tangkap juga. Kalau enggak nanti ini menjadi presiden buruk gitu, nanti diikuti sama yang lain, yang penting kembaliin. Nanti kita kembaliinnya 10% aja. Kan bisa begitu. Kong kali kong sama dengan cukong kan, yang begitulah yang selama ini terjadi, bukan? Budi Ari diperiksa Bareskrim Polri, Mahfud .2. Memang Budi Ari jantung persoalan judo. Nah, ini asa kenal ya thumbnail. Ini thumbnail dari channel kita ini, tapi beritanya nggak nyambung ke situ. Coba kita cek. Nggak apa-apa, bagus saja. Budi Ari diperiksa, ini sama lah ya. Nah, Mahfud curiga polisi. Jauh sebelum momen Budi Ari mendatangi Bareskrim, mantan Menko Polhukam Mahfud MD lebih dulu bersuara. Melansir tribunjakarta.com, menurut Mahfud, Budi Ari yang merupakan mantan Menkominfo harus diperiksa. Ini sudah ya. Ia menilai Budi Ari memiliki peran penting dalam persoalan sindikat kasus judi online yang kini tengah diberantas kepolisian. Atas dasar itu barangkali Budi Ari juga dipanggil. Cuman sayangnya telat gitu ya. Mahfud sempat dibuat bertanya-tanya mengapa pihak kepolisian tidak pernah memeriksa Budi Ari. Ya, ini sebelumnya ya, kalau sekarang kan sudah. Sementara salah satu tersangka utama kasus judi online yang ditangani Polda Metro Jaya adalah pegawai Kominfo yang diangkat langsung oleh Budi Ari tanpa penyaringan kualifikasi tertentu. Minimal di sisi ini sudah ada indikasi kesalahan yang fatal yang dilakukan Budi Ari ya. Minimal di sini. Kalaupun benar tidak terlibat. Yang penting itu memeriksa Menteri Budi Ari karena bagaimanapun itu semua diangkat oleh Budi Ari. Bukan semualah, saya tidak tahu yang lain, tapi sekurang-kurangnya tersangka utamanya kan diangkat Budi Ari. Konon tidak pernah ditanyakan ijazahnya apa, kompetensinya apa. Kan Budi Ari juga bilang itu ngaku-ngaku bisa komputer ahli yang saya angkat. Tidak perlu tanya ijazahnya karena keahlian tidak perlu ijazah. Ada yang nggak punya ijazah, ijazahnya palsu, nggak punya kemampuan lagi. Cuman jago pencitraan aja ada itu. Mahfud mengatakan seharusnya Budi Ari lah orang yang pertama diperiksa setelah penangkapan salah satu
pegawai Kominfo yang jadi tersangka utama. Bagi Mahfud, Budi Ari adalah informan utama atau jantung persoalannya untuk membuka kasus judi online. Dan Budi Ari juga yang bilang, ya udahlah ada 5 tokoh itu yang kita semua tahu lah. Nah, barangkali terkait itu ya. Pihak kepolisian, oke. Jadi kita akan tunggu informasi dari penyidik.